Yo, what's up geng? Balik lagi dengan gua. So, di video kali ini kita akan membahas mengenai kasus Boy in the Box. Langsung saja kita ke videonya geng. Let's go. Joseph Augustus Shirley yang sebelumnya dikenal sebagai Boy in the Box, bocah dalam kotak atau anak tak dikenal Amerika, adalah seorang anak laki-laki berusia 4 tahun dari Amerika yang ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di pinggir jalan Susquehanna, Philadelphia, Pennsylvania pada 25 Februari 1957. Ditemukan tubuhnya telanjang, sangat kurus dan terlihat habis disiksa. Wow, meski begitu tubuhnya seperti sudah dibersihkan, rambutnya baru dipotong dan kuku-kukunya dipotong rapi. Tapi dia mengalami banyak luka memar dan bekas pukulan di seluruh tubuhnya. Ada juga beberapa bekas luka operasi termasuk di pergelangan tangan, selangkangan, dan dagu. Polisi menyimpulkan bahwa dia kemungkinan besar tewas akibat hantaman benda tumpul. Meskipun kasus ini sempat menarik perhatian publik dan dibahas sesekali selama bertahun-tahun, identitas bocah itu tetap jadi misteri selama lebih dari setengah abad. Udah lama ya gengs. Baru pada 30 November 2022, Departemen Kepolisian Philadelphia mengumumkan bahwa mereka berhasil mengungkap siapa anak itu lewat tes DNA dan database selisih keluarganya. Lalu pada 8 Desember 2022, lebih dari 65 tahun setelah jasadnya ditemukan, identitasnya akhirnya diumumkan ke publik geng. Tapi meskipun sudah diketahui siapa dia sebenarnya, penyebab pasti dan detail kejadian yang menyebabkan kematiannya masih belum jelas. Kasus ini pun masih terus diselidiki sebagai yang belum terpecahkan. Pada 25 Februari 1957, jasad Joseph ditemukan di area hutan dekat Susquehanna Road di lingkungan Fouquet, Philadelphia. Tubuhnya dibungkus dengan selimut bermotif kotak-kotak dan diletakkan dalam sebuah kotak kardus bekas tempat box bayi yang dulunya itu dijual oleh J.C. Penney. Orang pertama yang menemukannya adalah seorang pemuda yang sedang memeriksa perangkap kelincinya. Tapi karena takut perangkap kelincinya itu disita polisi gengs, dia memilih untuk diam dan tidak melapor. Beberapa hari kemudian, seorang mahasiswa melihat seekor kelinci berlari masuk ke semak-semak. Karena tahu ada perangkap hewan di sekitar sana, dia berhenti untuk mengecek dan malah menemukan tubuh Joseph, bocah itu. Awalnya dia juga enggan terlibat, tapi setelah mendengar kabar hilangnya seorang anak bernama Mary Jane Barker, dia akhirnya melapor ke polisi keesokan harinya. Polisi mulai menyelidiki kasus ini pada 26 Februari 1957, sehari setelah laporan penemuan mayat diterima. Mereka mengambil sidik jari bocah itu dan awalnya cukup yakin identitasnya akan segera terungkap. Tapi ternyata tidak ada satupun informasi yang membantu dan tak ada orang yang datang mengakui mengenalnya. Jika ditemukan tubuh Shirley dalam kondisi telanjang, rambutnya baru saja dipotong, bahkan kemungkinan setelah ia meninggal karena ada gumpalan rambut yang masih menempel di tubuhnya. Selain terlihat sangat kekurangan gizi, jasadnya juga menunjukkan bekas operasi di pergelangan kaki dan selangkangan, serta ada bekas luka berbentuk huruf L di bawah dagunya di sini geng. Polisi mulai menyelidiki kasus ini pada 26 Februari 1957, sehari setelah laporan penemuan mayat diterima. Mereka mengambil sidik jari bocah itu dan awalnya cukup yakin identitasnya akan segera terungkap. Tapi ternyata tidak ada satupun informasi yang membantu dan tak ada orang yang datang mengakui mengenalnya. Kasus ini menarik perhatian besar dari media, khususnya di wilayah Philadelphia dan Delaware Valley. Surat kabar bahkan mencetak 400 selembaran dengan wajah sang
bocah itu yang disebar ke seluruh penjuru kota dan bahkan dikirim bersama tagihan gas kepada warga Philadelphia. Polisi menyisir lokasi kejadian berulang kali. Sebanyak 270 siswa akademi kepolisian diturunkan untuk mencari petunjuk, sampai 270 geng. Dan mereka menemukan beberapa benda seperti topi corduroy biru milik pria, syal anak-anak, dan sapu tangan putih dengan huruf G di sudutnya. Tapi semua barang itu tidak mengarahkan ke siapapun. Kepolisian juga menyebarkan foto pasca kematian si bocah ini, Yosef ini, yang sudah didandani dan diposisikan seolah-olah sedang duduk, dengan harapan seseorang bisa mengenalinya jika melihat wajahnya seperti saat masih hidup. Tahun 1998 jenazahnya sempat dibongkar untuk mengambil sampel DNA dari giginya. Lalu pada 21 Maret 2016, National Center for Missing and Exploited Children merilis rekonstruksi wajah digital berdasarkan forensik dan menambahkan kasus ini ke dalam database anak hilang mereka. Tahun 2019, jenazahnya kembali dibongkar untuk mengambil sampel DNA-nya lagi untuk sebagai tambahan. Bertahun-tahun anak ini jadi korban pembunuhan tanpa nama, tapi akhirnya pada 30 November 2022 kepolisian Philadelphia mengumumkan bahwa mereka berhasil mengidentifikasi siapa anak itu lewat tes genetik, dan mereka bilang akan memberikan pembaruan kasus secara resmi minggu berikutnya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa anak ini berasal dari keluarga terpandang guys di Delaware County, Pennsylvania. Dengan informasi baru ini, pihak berwenang berencana melanjutkan penyelidikan untuk mencari tahu siapa pelaku sebenarnya. Pada 8 Desember 2022, anak itu akhirnya diumumkan secara publik sebagai Yosef Shirley, bocah laki-laki berusia 4 tahun yang lahir pada 13 Januari 1953. Dan sebenarnya para ahli selisih sudah menemukan namanya sejak Oktober 2021, lebih dari setahun sebelumnya. Pada 19 Januari 2023, identitas kedua orang tua Shirley pun diberitakan ke publik. Semua ini bisa terungkap setelah seorang sepupunya mengunggah data DNA ke database genetik publik. Tim penyelidik kemudian meminta ibu dari sepupu itu yang merupakan sepupu kandung Shirley untuk juga mengirimkan profil genetik ke GAD Match, dan dia setuju geng. Para penyelidik berhasil mengidentifikasi orang tua dari Shirley. Mereka lalu mengajukan perintah pengadilan untuk melihat akte lahir sang anak, dan dari dokumen itulah nama lengkap serta nama orang tuanya diketahui geng. Dan kemudian dikonfirmasi lagi lewat tes DNA. Teori ini berkaitan dengan sebuah rumah asuh yang lokasinya sekitar 1,5 mil atau 2,5 km dari tempat ditemukannya jasad Yosef. Pada tahun 1960, Remington Bristow, seorang pegawai kantor pemeriksaan medis yang sangat terobsesi dengan kasus ini hingga akhir hayatnya pada 1993, menghubungi seorang peramal dari New Jersey. Peramal itu bilang agar Bristow mencari rumah yang cocok dengan gambaran rumah asuh tersebut. Ketika peramal itu diajak ke lokasi penemuan jasad di Philadelphia, dia langsung mengarahkan Bristow ke rumah asuh itu geng. Menghadiri acara lelang barang peninggalan di rumah asuh tersebut, Bristow menemukan sebuah box bayi yang mirip dengan yang pernah dijual oleh J.C. Penney. Jenis box yang sama dengan kotak tempat jasad Yosef ditemukan. Dia juga melihat beberapa selimut yang dijemur di tali-tali jemuran geng, yang motif dan bahannya mirip dengan selimut yang membungkus tubuh bocah itu. Karena hal-hal tersebut, Bristow yakin bahwa anak itu adalah anak dari anak tiri pria pemilik rumah asuh tersebut. Dia menduga jasad bocah itu dibuang agar si anak tiri tidak diketahui sebagai ibu yang belum menikah. Tapi setelah diselidiki, polisi memastikan bahwa semua anak asuh di rumah itu dalam kondisi baik dan tidak ada
yang hilang. Penyelidikan ulang juga menunjukkan bahwa keluarga di rumah asuh itu kemungkinan besar tidak terlibat. Dan pada tahun 1998, Letnan Tom Augustine dari kepolisian Philadelphia yang saat itu memimpin penyelidikan bersama beberapa anggota Vidocq Society atau komunitas berisi pensiunan polisi dan ahli profil kriminal, mewawancarai si ayah asuh dan anak tirinya yang belakangan menjadi istrinya. Setelah itu penyelidikan terhadap rumah asuh ini resmi ditutup. Teori lain muncul pada Februari 2002 berasal dari seorang wanita yang hanya dikenal dengan nama samaran Martha atau M. Dia menuduh ibunya sebagai orang yang mengambil dan membunuh anak tersebut. Polisi sempat menganggap ceritanya masuk akal, tapi mereka juga ragu karena Martha punya riwayat gangguan mental. Martha mengaku bahwa pada musim panas tahun 1954 orang tuanya membeli seorang anak laki-laki bernama Jonathan yang kemudian diyakini sebagai The Boy in the Box dan akhirnya diidentifikasi sebagai Joseph Shirley dari orang tua kandungnya. Menurut ceritanya, setelah itu anak tersebut dipukuli sampai meninggal, lalu tubuhnya dibuang di dalam kotak. Sayangnya polisi tidak bisa membuktikan kebenaran cerita Martha. Beberapa tetangga yang pernah masuk ke rumah keluarga Martha pada periode waktu tersebut mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihat ada anak laki-laki tinggal di sana. Mereka bahkan menyebut cerita Martha sebagai omong kosong. Singkat cerita, dalam konversi pers pada Desember 2022, Komisaris Polisi Philadelphia Daniel Outlaw menyatakan bahwa kematian Joseph masih dianggap sebagai kasus pembunuhan aktif dan mereka masih sangat membutuhkan bantuan dari masyarakat. Dalam konversi yang sama, kepolisian menyampaikan bahwa kedua orang tua kandung Joseph sudah meninggal dunia. Namun Joseph masih memiliki saudara tiri yang masih hidup. Polisi juga mengungkapkan bahwa Joseph pernah tinggal di daerah 61 Street dan Market Street, Philadelphia. Kapten Jason Smith, kepala unit pembunuhan kepolisian Philadelphia, mengatakan, "Saya tidak tahu apakah para tetangga tahu atau tidak tahu, tapi anak ini sempat hidup melewati usia 4 tahun. Jadi pasti ada seseorang di luar sana yang pernah melihatnya. Mungkin anggota keluarga lain yang belum angkat bicara, atau bisa juga tetangga yang ingat pernah melihat anak ini dan tahu apa yang sedang terjadi di rumah tersebut." Kasus Boy in the Box ini tetap menyisakan tanda tanya besar. Hingga kini kematian tragisnya masih belum sepenuhnya terungkap dan misterinya belum juga terpecahkan. Mungkin itu aja yang bisa gua sampaikan mengenai kasus Boy in the Box. Menurut kalian gimana nih guys? Jangan lupa komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like dan subscribe, karena subscribe kalian mendukung channel ini agar terus berkembang ke depannya. Oke guys, see you in the next video.